Ya, tapi dalam artian sudah bisa bicara, makan. Iya, walaupun harus berupa bubur. Ya. Oke ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bang. Oke Bang, oke. Ya, mudah-mudahan ilmunya Bang bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya Bang, sama-sama turun aja ya Bang ya. Salam, salam kenal semuanya. Assalamualaikum. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rana, waalaikumsalam. Blender, donasi kita belum lancar ya? Belum. Nantilah hari Rabu lah kita mulai donasinya ya. Saya hari ini mau cari sempak dulu, mau mengukur dulu kira-kira berapa. Masalahnya lagi Blender, saya sudah suruh gunting lah rambutmu, pangkas lah, tapi katanya tukang cukurnya tuh, pisau cukurnya masih dipinjam. Bang bisa aja. Bang bisa aja, udah izin Bang ya. Kita mencari OTN-nya Bang. Ya Bang bisa aja ya. Di bawah ya Bang ya. Oke. Assalamualaikum Bang. Ya Pak John. Pak John. Assalamualaikum. Enggak, kita tadi mau ngeliat Oten. Oten ini kita bahas Al-Quran dia emosi, bahas kitabnya emosi. Kita lemah dia emosi. Makanya Oten ini masalah Oten ini. Ya kadang-kadang perlu juga ya semalam ya. Artinya ilmu yang diberikan Bang Juma semalam salah satu sholat jarang. Ya penting loh teman-teman. Makanya saya buka edukasi ini tadi. Saya buka. Loh, kenapa sengaja. Saya buka edukasi seperti ini. Nah. Saya sudah 10 kali kena tombak, nggak mau aku. Saya buka. Ini Komal kuat, kemarin aja. Siapa punya juga jadi, kuat, kena juganya. Jadi apa? Jadi edukasi semalam Bang Juma menyampaikan sholat. Ketika kita sholat semuanya pasti akan indah, itu tadi ya. Semalam jadi saya buka bahasan seperti ini karena kita selama ini hanya di mulut saja teman-teman, hanya di mulut saja. Pelaksanaannya nggak bisa solusi apa pelaksanaannya untuk edukasi sama kita. Ya mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan buat diri saya sendiri ya teman-teman ya. Kalau dalam pembahasan itu tadi ada salah-salah kata saya mohon maaf ya. Tidak ada niat untuk mengguruin, tidak ada niat untuk menasihatin. Sama-sama kita untuk mendapatkan hidayah agar kita sama-sama mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Amin. Ya silakan. Nah, waktunya, saatnya pembantaian buat oten-oten, pembantaian tentang jelas-jelas saya rasa juga memang di kitab Taurat orang Abang juga ada itu tercantum Yesus itu lahirnya sendiri tidak dengan suami si Ibu Maria. Iya, langsung betul. ada kan Bang Tuhan ada. Tuhan Yesus itu dia langsung mengandung Maria itu langsung mengandung, berarti dari situ aja sudah menunjukkan kepada kita bahwa itu adalah memang sebuah mujizat. Kenapa pula ada wanita yang mengandung tanpa berhubungan dengan seorang laki-laki? Ya, dari situ kita sudah memahami bahwa ini benar-benar adalah Tuhan. Ini perbuatan Tuhan. Okay. Betul Bang. Perbuatan Tuhan kepada? Bagaimana Bang? Perbuatan Tuhan kepada siapa? Perbuatan Tuhan kepada siapa? Iya. Ya tentulah rencana Tuhan itu untuk kita semua manusia. Nah, sabar. Jangan keluar. Tadi Abang bahas tentang Yesus yang lahir tanpa bapa. Ya itu perbuatan Tuhan kata Abang. Perbuatan Tuhan kepada siapa? Kepada umat manusia Bang. Astaga. Untuk bisa kepada ibunya Yesus. Itulah perbuatan Tuhan. Kalau itu begitu, kalau sabar dulu, saya mau selesaikan. Tuhan yang mana? Tuhan yang mana yang melakukan ini? Tuhan yang dilahirkan oleh Maria atau Tuhan yang berkehendak kepada Maria? Tuhan yang mana? Tuhan yang menciptakan isi dunia ini Bang. Tuhan berarti Tuhan yang menciptakan isi dunia ini yang berkehendak kepada Maria untuk melahirkan seorang anak tanpa ayah. Betul Bang. Betul. Nah, anak yang dilahirkan dari Maria yang tanpa bapak ini kalian jadikan Tuhan. Setuju? Iya betul Bang. Kami jadikan dia Tuhan. Oke. Baik. Ada nggak kehendak Bapa yang menjadikan kelahiran Yesus itu sebagai Tuhan?
Maksudnya Bang gimana ini maksudnya? Ya, kehendak Bapa yang pencipta langit dan bumi yang berkehendak menjadikan Maria melahirkan tanpa ada seorang suami, itu ada nggak kehendak Bapa itu untuk menjadikan anak yang dikandung oleh Maria itu adalah Tuhan? Ada nggak kehendak kayak gitu? Ada Bang. Di mana? Kehendaknya adalah Bang, sebelum dia melahirkan saja, dia sudah berbicara sama si Yusuf. Sebelum itu Yesus itu lahir di dunia, sudah berbicara terlebih dahulu sama si Yusuf yang Ibu Maria. Kata Gabriel kepada ibunya dan Yusuf dalam mimpinya, itu Maria akan mengandung dan melahirkan seorang Tuhan atau seorang anak? Seorang anak Bang, tapi itu anak Tuhan. Oh, akan menjadi Tuhan. Jadi kapan dia jadi Tuhan? Dia sudah menjadi Tuhan Bang sebelum lahir di dunia. Tadi Anda bilang akan menjadi Tuhan. Kapan dia jadi Tuhan? Ya, gini dia Bang. Kalau kita mau bahas lebih panjang ini agak rumit ya, karena kenapa? Kita kan debatnya di sini ataupun mau mencari artinya ketuhanan kalian terhadap Yesus itu tidak ada pendukungnya. Mana pendukung di Bible? Kalian punya sumber cuma satu-satunya Bible. Dari mana selain Bible yang kalian pakai lagi? Gini dia Bang. Saya mau tanya. Enggak, saya mau tanya Anda jawab jujur. Selain Bible, apa yang kalian gunakan lagi? Tidak ada Bang. Nah sudah, kalau begitu di mana Bible yang kalian satu-satunya jadikan sebagai sumber mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan menurut kehendak Bapa? Ya, gini dia Bang. Kalau gini dia. Enggak, pakai logika. Pakai logika. Oke, jadi Bible dibuang. Bukan dia Bang, karena gini. Kalau saya jelaskan secara apa sama Abang ini, kita pakai waktu lebih panjang karena kita debatnya di sini, kita harus kemana? Kesimpulannya ke Vatikan, ke Golgota, kemana? Kita kemana? Gini kemana dulu? Kadang kita mau bicara ini langsung kita mau berpikirnya untuk mau menjatuhkan atau untuk mau mencari celah. Bang, justru di sini Bang, sahabat. Ya, justru di sini kami Muslim mengajak Kristen itu untuk back to Bible, kembali ke Bible. Kembali, karena sumber kalian cuma satu, Bible. Nah kalau tidak ada di Bible, kalian ngambil dari mana lagi? Menuhankan Yesus dari Bible itu di mana? Dalil mana? Tidak ada. Karena apa? Perkataan Yesus dalam Bible itu jelas, eksplisit. Dia mengatakan bahwa dia bertuhan. Dia bukan ateis. Yesus itu seorang anak laki-laki yang Tuhan pencipta langit dan bumi berpesan kepada ibunya melalui Gabriel. Lukas 1 nomor 30. Disebutkan sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau berikan dia nama Yesus. Yang menariknya lagi di dalam Lukas 1 itu terdapat dua kelahiran. Yohanes yang juga mustahil seorang manusia biasa bisa melahirkan, mengandung. Karena ibunya sudah tua, bapaknya mandul. Bapaknya sudah tua, ibunya mandul. Bagaimana mungkin bisa punya anak? Coba bayangkan, narasi di dalam Lukas 1 itu disebutkan kelahiran Yohanes Pembaptis dan kelahiran Yesus. Sama, semua dari hal-hal yang ajaib. Yesus lahir tanpa bapak, Yohanes lahir dari hal yang tidak mungkin kepada manusia normal. Justru disitulah Tuhan yang berkuasa ini menunjukkan kepada manusia bahwa dia mampu melakukan segala sesuatu yang tidak terpikir oleh manusia. Kalau yang Yesus lakukan, itu mampu kita berpikir. Yesus lapar, Yesus haus. Dia dari bayi, kecil, remaja, dewasa. Itu kenormalan manusia. Tetapi ketika Tuhan yang berkehendak, dia ingin menjadikan Maria itu melahirkan tanpa ada suami, tidak ada manusia yang bisa melakukan itu. Makanya Yesus itu selalu bersyukur. Dia mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah kalau Yesus mengatakan Bapa Tuhan langit dan bumi, Yesus Tuhannya di mana? Halo, gini dia Bang. Halo. Sabar, jawab hal yang simple. Ini Bang, simple saja. Kalau Yesus berkata dari mulutnya bahwa Bapa itu Tuhan bumi dan langit dan bumi, nah Yesus Tuhan di mana?
Yesus gini, Tuhan, di mana ada Tuhan, di mana ada kata-kata Tuhan setelah dia ngomong sama si Yusuf? Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ayo, ini pertanyaan kata siapa? Sabar. Jawab dulu yang ini. Tadi saya bacakan ini perkataan siapa di dalam Matius? Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yesus punya Tuhan, makanya dia bersyukur kepada Tuhan dia. Pertanyaan saya, kalau Yesus berkata ada Tuhan Bapa itu adalah Tuhan langit dan bumi, Yesus Tuhan mana? Tadi abang ada tahu tadi kan, kalau Tuhan pernah ngomong sama si Yusuf kan? Saya jawab dulu. Sebelum kelahiran Yesus. Begitu Yesus lahir, Yesus bersyukur. Ini yang saya tanya. Perkataan Tuhan itu, apakah itu manusia yang berkata sama si Yusuf atau Tuhan? Tuhan kan? Tuhan yang berkata. Isi perkataan Tuhan kepada Yusuf dan Maria apa? Ya, ini dia. Apa isi perkataan Tuhan kepada Maria? Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, dari situ udah abang percaya, itu kan suara Tuhan. Baik. Berarti kata Tuhan kepada Maria itu kan kepada Yusuf. Sabar, ada dua narasi. Jangan hilangkan yang lain. Jangan hilangkan perkataan malaikat kepada Maria. Apa perkataan malaikat kepada Maria? Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah kau namai dia Yesus. Ini kata siapa? Iya, kata Tuhan kan? Oke. Yang kata Tuhan kepada Maria itu siapa yang lahir? Dari jutaan ribu manusia di dalam dunia ini. Adakah pernah Tuhan lagi bercerita sama siapa itu? Adakah pernah lagi Tuhan melakukan hal seperti itu? Jangan ke sana. Toh itu dia melewati ilham mimpi. Dari Maria sini kita sudah yang menyampaikan kesimpulan bahwa Yesus itu bukanlah manusia. Kan setiap agama-agama tetangga ini berasumsi sama si Yesus itu adalah manusia. Padahal itu sudah jelas-jelas bukan manusia Yesus itu. Yang penyesat menurut Bible siapa? Yang tidak mengakui Yesus sebagai manusia. Berarti dia antikristus. Itu menurut Bible. Nah, Anda ini antikristus karena mengingkari Yesus sebagai manusia. Saya hanya fokus ke situ aja Bang ya. Memang kalau gini kau mengatakan kau mengatakan Yesus bukan manusia. Sementara di Bibelmu dikatakan yang menyangkal Yesus bukan manusia, antikristus. Mana yang benar? Jangan ketawa. Jangan ketawa. Di Bibelmu dikatakan yang menolak Yesus sebagai manusia antikristus. Anda antikristus. Kita fokus dulu ke awalnya adanya Tuhan Yesus ini, Bang. Abu, di mana ayatnya itu? Ayo. Di mana ayatnya? Di mana? Kalau ada bagaimana? Coba kita tunjukkan dulu, kita baca bersama-sama ya. Di mana ada? Iya, kalau ada bagaimana? Kita ini diskusi diskusinya ini bukan suatu ancaman atau suatu pertaruhan. Ini yang kadang-kadang malas kami sebenarnya untuk mau diskusi sama. Justru di sini kelihatan kalian yang beriman tapi menolak keimanan kalian sendiri. Iya, ayo. Saya minta data dari kau yang kau bilang tadi. 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Ia adalah penyesat dan antikristus. Ayo, ini kata Bibelmu. 2 Yohanes 1 nomor 7. Ayo. Mana ada 2 Yohanes di sini? Ya sudahlah, lempar bakar aja kitabmu itu. Bakar aja. Nah, itulah kan. Babi kau. Dibilang yang benar. Yohanes. Bakar aja. Injil itu hanya 1 Yohanes. Bakar aja. Babi kau ini. Memang babi kau ini. Memang babi yang kau ini. Ya, silakan teman-teman. Tidak ada 2 Yohanes menurut dia. Makanya dibuka Bang, kasih nampak sama kita. Enggak. Tidak ada, bikin dulu, tidak ada 2 Yohanes dalam Bibelmu. Nanti kita coret yang lain itu ya. Kalau ada kita buang aja. Karena menurutmu nggak ada.
Oke? Coba bayangkan, kalian yang beriman terhadap Bible, kalian tak tahu apa-apa tentang itu. Ya sama bahkan saya baca Bang ya. Ini Bible kami Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius. Abang langsung marah kalau udah dibilang gini. Coba ini apa tulisannya? Saya masih bisa menghitung 1, 2, 3 masih bisa. Kalau Oten nggak bisa menghitung 1 tambah 1 tambah 1 1 bukan 3 1. Ini berapa? Coba baca. Kau baca dulu. Coba kau baca. 2 Yohanes pasal 1 ayat 7. Oh bukan. Tidak ada 2 Yohanes. Ini salah. Nanti kita hapus ya. Ini salah. Coret aja. Kita buang dari dalam Bible tuh. Yang botol, yang kurang pemahaman Anda, tapi Anda memvonis bahwa tidak ada itu. Sama, pernah kita diskusi sama Oten. Saya bawakan dalilnya, dia bilang, oh itu dalil iblis itu kitab iblis. Padahal ada di kitab dia. Setelah dibacakan, baru dia terangkan. Oh ini begini. Astaga. Bodoh untuk mengarang-arang saja itu. Turun. Tadi dia udah bantah saya, katanya tidak ada 2 Yohanes, tidak ada. Oke, sekarang ditunjukin ada. Kau mau komentar apa lagi sekarang? Ayo. Komentarilah. Di sini dikatakan, kau mengatakan Yesus bukan manusia. Saya bilang di Bible mau dikatakan siapa yang menyangkal Yesus bukan manusia, dia antikristus. Kau minta dalilnya, aku kasih 2 Yohanes, kau bilang tak ada 2 Yohanes. Ketika kutunjukkan 2 Yohanes, kau mau komentar apa lagi? Hah? Memang babi yang kau. Mau apa lagi? Tadi setuju saya kata-kata Bang Hos ini, kita diskusinya mulai tantrum. Yang lebih baik, yang lebih justru diskusi yang lebih baik adalah memberikan informasi berdasarkan data dan literasi. Itulah yang baik. Bukan congor-congor, bukan tantrum-tantrum, bukan fonis-fonis. Bukan, itu diskusi tak sehat, diskusi tak baik. Sebenarnya kalau mau memang saya kagumi sih, ada dasar sudah menguasai pelajaran agama Islam. Ini saya salut. Tapi sebenarnya ada juga yang memang lebih jago daripada abang ini, khususnya Edis TV itu. Tak pernah ada satu yang bisa menantang dia ustaz-ustaz di seluruh dunia ini. Kau tak tahu ya, kau tak tahu. Edis ku bikin mencret berkali-kali. Kau tak tahu. Aduh, luar biasa. Mana yang benar ini? Jadi gini dia bang, gini ya. Biar lebih ini ya. Biar lebih tidak ada lagi perdebatan menurut saya. Kalian ini yang sudah memang menguasai data. Supaya tidak ada perdebatan, supaya tidak ada perdebatan, kalian harus bangga dengan original teks kalian. Itu supaya tidak ada perdebatan. Buktinya kami tidak pernah diskusi debat dengan Buddha, dengan Hindu tak pernah. Betul. Tidak ada. Karena apa? Mereka percaya diri dengan apa yang mereka punya. Tuhan mereka namanya Sang Widiwasa, Hindu, ya. Buddha punya Buddha. Dan seterusnya sebagainya. Tapi kalian ini Kristen, tapi mau ke Islam-Islaman. Pakai kata Allah, pakai kata Alkitab, pakai kata mukjizat. Kenapa? Lalu kalian klaim bahwa itu dari kalian. Inilah yang bikin perdebatan ini panjang. Coba kalian pakai Tuhan kalian Theos sesuai dengan original teks, apostol. Nah, itu sesuai dengan. Terserah kalian mau bilang apa, itu hak kalian, itu milik kalian, bukan milik ajaran agama lain. Kalian coba bayangkan, diterjemahkan Bible dalam bahasa Bali, nama Yesus diganti menjadi Sang Widiwasa. Ajaran mana ini? Coba lihat, buka kitab Bible terjemahan bahasa Bali. Nama Tuhannya bukan Yesus, Sang Yang Widiwasa. Itu Tuhannya orang Hindu. Coba nanti di Indonesia yang mayoritas Muslim kalian ganti Allah. Sementara di original teks tidak ada satupun kata alif lam lam ha, itu nggak ada. Orang Kristen di Arab menggunakan bahasa mereka, ya itu ada setelah Al-Quran ada. Sebelumnya mereka memakai kata ilah, bukan Allah. Alif lam ha itu ilah. Kalau Allah alif lam lam ha. Mereka dalam terjemahan bahasa Arab menyebut Yesus itu Sayyid, bukan Rob, bukan ilah.
Sampai di Indonesia berubah. Coba Anda berpikir, satu dunia ini kumpul Kristen di satu tempat, kira-kira mau pakai bahasa siapa? Yang mimpin ibadah orang dari Thailand. Sawadikap, kun kan kap, kuncun kan kap, haulong kap, nong kap. Kalian yang lain itu cuma pelanga, pelongo, belum amin kalian sudah amin. Coba bayangkan orang Islam seluruh dunia kumpul di satu tempat di Mekah, pakai satu bahasa, semua paham, semua tahu. Ketika imam di sana mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, semua serempak amin. Coba kalian kumpul di Vatikan. Lalu kalian mampus. Ini ngomong apa ini kan? Dari itu memang juga banyak yang gagal agama-agama Islam, Bang, karena bahasa Arab ini kadang banyak hanya bisa membaca tapi artinya tak paham. Ini kadang-kadang gagal paham untuk perbuatan sehari-hari, tidak bisa mencontohi mana hal-hal yang baik, mana yang Tuhan inginkan untuk berbuat baik. Ini Sebenarnya siapa sih di mute, buka lagi. Memang nggak ada adab, memang kalian ini nggak belajar adab kalian. Ya wajarlah, Tuhan aja dibunuh, gimana adabnya? Tuhan dibunuh gimana? Kang Acan selamat pagi. Iya, Tuhan dibunuh. Kang Abu Hadib selamat pagi. Pagi Oten. Oke, kembali lagi. Tadi menarik ya, bahwa kata Yesus masuk surga itu adalah yang mengikuti kehendak atau melakukan kehendak Bapa di surga. Pertanyaan saya kan tadi simpel, mana kehendak Bapa untuk menjadikan Yesus Tuhan? Gak usah dibolak-balik, Bang, pertanyaan itu tadi, pertanyaan aku aja belum dijawab. Kalau memang abang ini apa, ayo, cocoknya levelnya sama. Makanya tak heran ketika Yesus berkata, enyah kalian pembuat kejahatan. Pada hari terakhir berseru kepadaku Tuhan, kata Yesus, pergi. Bubar. Kalian ini pembuat kejahatan. Abang ini sudah tahunya kalau Yesus itu bukan manusia yang sebenarnya. Sudah jelas tahunya itu, karena Tuhan sendiri yang berbicara sama si Yusuf. Sudah jelas, bahkan ada pun tertulis di di Al-Quran orang abang, tapi masih juga memang tidak berterima karena Yesus itu pengajarannya, semua pengajaran Yesus ini hal-hal yang baik. Tidak ada yang salah. Tunggu dulu, Dominik. Yesus itu manusia apa Tuhan, Dominik? Ya, kami menerima Dia, firman yang telah menjadi manusia. Manusia kan? Tuh Matius, sama-sama Kristennya. Iya. Manusia atau bukan manusia? Yesus itu Tuhan, Bang. Manusia bukan? Gimana, Bang? Dia manusia atau bukan? Tuhan itu menciptakan Yesus itu melalui Ibu Maryam itu untuk menjelma sebagai manusia. Mananya abang susah memahami? Apakah memang abang sudah tahu, sudah percaya, tapi pura-pura nggak percaya? Masalahnya kata Yesus itu berbeda dengan katamu di sini. Tuhan siapa yang lebih kita dengar? Yesus apa Anda? Aku tanya tadi sama abang. Abang yakinkan enggak pertanyaan suara Tuhan sama si Yusuf? Abang yakinkan apa enggak ini? Suara Tuhan sama Yusuf yang Tuhan. Tuhan, tapi kan gini dia. Jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Roh Kudus itu seperti apa dia, Bang? Baik. Roh Kudus seperti apa? Ya itulah Roh Kudus tadi, itulah Tuhan itu. Jadi ada dua Tuhan. Satu yang berbicara kepada Yusuf, satu yang dilahirkan oleh Maria. Ada dua Tuhan. Tapi jadi pertanyaan begini, Bang, ada apa rencana Jangan jadi begini. Ada apa rencana Tuhan itu melakukan sesuatu hal yang mustahil? Manusia, seorang wanita tanpa disentuh seorang laki-laki bisa mengandung. Saya sudah jelaskan bagaimana dengan Yohanes. Sama, Elizabeth juga didatangi oleh malaikat Tuhan.
menyampaikan kau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan berikan nama dia Yohanes. Kau baca Bibelmu. Lukas 1 kau baca. Bacalah. Ngarang aja. Ya memang kitabmu kitab karangan kok. Ya iyalah. Memang itu saya baca dari kitabmu yang karangan. Memang yang kitab karangan. Yang lucunya dari Al-Quran Abang banyak itu tercantum sejarahnya Yesus dan si Maria. Di Injil kami sama sekali nggak ada Muhammad, nggak ada pernah tercantum nama satu kata aja pun nggak ada pernah Muhammad di dulu waktu Soeharto jadi presiden tidak tertulis nama Pak Jokowi, nggak ada, sama sekali nggak ada. Ya itulah kedangkalan kalian berpikir tuh, nggak logik, akalmu tidak ada, hilang. Bagaimana mungkin orang belum ada terus dikisahkan di dalam itu secara eksplisit? Nggak mungkin dong. Kalau yang sudah lewat lalu kita tuliskan hari ini bisa karena sudah terjadi. Itu wajar. Sebelum ada agama lain, Yesus sudah mengajarkan kami bahwa ada nanti yang menjelma sebagai Tuhan yang melamar dia. Melamar? Iya, melamar sebagai Tuhan. Oh, siapa yang terima lamarannya? Menyamar bang, ini dia. Menyamar. Oke, coba buka di dalam, saya lupa itu di 1 Tesalonika kalau nggak salah, bahwa yang mengaku sebagai Allah itu dia yang duduk di atas bait Allah. Siapa dia? Iblis. Kemana bang? Iblis. Berapa bang? Iblis yang mengaku sebagai Allah dan dia duduk di atas bait suci, itu iblis. Sementara Yesus tidak pernah mengaku dirinya Tuhan, apalagi Allah. Tidak pernah. Di mana kita tahu bahwa Yesus tidak pernah mengaku? Ya ketika dia di sidang, dia menjawab tuduhan, membantah tuduhan-tuduhan orang-orang Farisi, ahli Taurat dan imam-imam kepala. Di dalam Matius 26, Yesus di hadapan mahkamah agama, tuduhan itu dilemparkan ke dia seolah-olah dia menyamakan diri dengan Tuhan, maka dia harus dihukum. Padahal Yesus membantah semuanya dalam persidangan itu. Yesus mengatakan anak manusia akan duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Coba bayangkan, di dalam kitab-kitab Bible itu ada lebih dari 100 kali Yesus berkata Bapa. Nggak pernah maha kuasa. Hanya satu kejadian yang Yesus berkata maha kuasa. Di mana itu? Di dalam persidangan. Karena Yesus ingin membantah bahwa dia tidak sedang menyamakan diri dengan Elohim. Ayo. Kau sudah baca bagaimana kisah persidangan Yesus itu? Akhir dari perjalanan Yesus itu adalah setelah persidangan. Akhir kisah hidup Yesus itu di dalam persidangan itu. Pertanyaan saya, di dalam persidangan itu Yesus bersalah atau tidak bersalah? Begini ya, aku potong sedikit ya. Mana teman tadi yang menjawab? Aku potong sedikit tentang narasi tadi, bahwa di ajaran kami Kristen nggak ada pernah disebut nama Muhammad, sementara ajaran kalian ada perkataan-perkataan tentang Maria. Seperti itu. Lalu kamu narasikan zaman Soeharto. Masa ada nama Jokowi? Sekarang kok zaman yang baru. Kok ada zaman yang lama? Ini apa ini? Ini apa yang mau dibantah? Makanya narasimu salah tadi itu. Kau memberikan pemahaman yang salah. Gitu. Zaman Soeharto memang nggak ada, tapi kenapa ajaran yang baru kok ada ajaran yang lama di dalam? Aduh, ini kok gimana? Terbalik kan? Datang-datang. Yang terbalik otakmu yang terbalik. Kenapa di Bibelmu? Di Bibelmu kok ada nama Allah, nama Nabi, nama Rasul. Jadi kamu bilang zaman Soeharto belum tentu ada nama Jokowi. Itu komparasi aja. Iya. Kok sebab kalau temanmu itu berkata, sabar. Temanmu berkata, dengarkan. Temanmu berkata begini. Berarti kenapa di dalam itu ajaran baru? Sabar dulu, diam dulu ya. Temanmu tadi itu yang si dodol botol itu berkata,
kenapa di Al-Quran banyak bercerita tentang Maria, sementara di Bible tidak ada bercerita tentang Muhammad. Ya saya bilang, waktu zamannya Pak Soeharto tak pernah bicara masalah Pak Jokowi. Kenapa? Pak Jokowinya belum ada. Ya, kita balik. Kita balik. Wajar ketika di zaman Pak Jokowi berbicara tentang zaman Soeharto, wajar karena itu sudah telah berlalu, itu bagian daripada sejarah. Kita balik. Zaman Jokowi ada zaman apa menceritakan tentang Soeharto? Kita bisa tahu lah bagaimana bentuk pemerintahan di bawah Presiden Soeharto, di bawah pemerintahan Pak Jokowi, kan bisa. Kau makan sendiri narasimu. Iya, begini. Kau makan sendiri. Abang Abo begini. Makan ludah. Begini, saudara-saudara saya agama Kristen jangan terlalu serius untuk berdebat sama Bang Abu, ya, karena kita diajarkan untuk tetap berbuat yang baik. Nah, jangan kita menghina, jangan kita balas. Kalaupun Abang Abu ini selalu membuli, selalu mengejek, selalu menghina, silakan saja kita coba. Saya mau mengajarkan kalian supaya merasakan penderitaan Yesus, di mana dia dulu diludahi, dia ditinju, dia dipukul. Kalian harus bisa merasakan karena kalian itu pengikut Yesus. Makanya ludah ini belum ada apa-apa. Diludahin belum? Yesus diludahin. Coba baca itu di dalam Matius 26 nomor 51. Setelah itu dia diludahi, ditinju, dipukul. Ayo, kalian harus merasakan hal yang sama yang dirasakan oleh Yesus karena kalian pengikut Yesus. Iya, betul. Nah, betul, benar itu, benar. Merasa kebenaran dan hebat. Ya. Orang dibenar itu selalu dibenci. Nah, begitu dia, Bang. Ya betul, makanya orang-orang Yahudi itu benci kepada Yesus karena mendatangkan berita yang benar. Ketika Yesus berkata bahwa kalian menyembah, kamu menyembah yang tidak kamu kenal, kami menyembah yang kami kenal, mereka tidak setuju. Bahkan menuduh Yesus sedang menyamakan diri sama dengan Hashem. Itulah kenapa di dalam hukum Yahudi, orang yang menyetarakan diri dengan Hashem, dia harus dihukum mati. Dikumpulkanlah saksi-saksi palsu untuk bisa menjerat Yesus. Karena di dalam Bible, di dalam kitab mereka orang Yahudi, siapa yang membunuh orang tidak bersalah, dia itu berdosa. Yesus tidak bersalah, tapi dituduh seolah-olah bersalah. Maka Yesus membela diri di dalam persidangan itu. Yesus berkata, kamu yang mengatakan, bukan saya. Tapi mulai sekarang aku berkata kepadamu. Ini baru kata Yesus. Kata Yesus, dia anak manusia, bukan Tuhan. Terus Kristen ikut orang-orang Yahudi, orang ahli Torah, orang Farisi, untuk membenarkan perkataan mereka. Sementara Yesus sudah menolak. Coba baca, saya ajak kau baca Matius 26 tuh. Yang satu perikop, Yesus di hadapan mahkamah agama. Ketika imam besar, ya, bahkan mahkamah agama mencari kesaksian palsu untuk bisa menghukum mati Yesus. Lalu ditanyakan kepada dia tuduhan-tuduhan itu. Yesus tak jawab, dia diam. Karena benar kata Yesus, siapa yang menuduh, dialah yang membuktikan. Itu. Masa Yesus dituduh, Yesus yang membuktikan? Akhirnya si imam kepala bertanya, kenapa kau diam atas tuduhan-tuduhan itu? Sudah bingung imam kepala, akhirnya dia berkata kepada Yesus, demi Allah yang hidup, apakah engkau ini Mesias, anak Allah atau tidak? Di sini Yesus menjawab, engkau yang mengatakan. Tapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kau akan melihat anak manusia akan datang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Ini menunjukkan bahwa sangat jauh perbedaan anak manusia dengan maha kuasa. Itu jauh. Sehingga tuduhan itu tidak benar. Tidak tepat tuduhan itu. Bahkan para scholar dari Kristen mengatakan bahwa pengadilan tersesat di muka bumi adalah pengadilan saat Yesus di sidang. Sesat. Sebab mereka menuduh Yesus sesuatu yang tidak ada pada Yesus. Cuman hanya ingin supaya Yesus ini dihukum. Makanya di dalam 1 Korintus dikatakan bahwa Yesus ini menjadi batu sandungan bagi orang-orang Yahudi. Sebab secara pengajaran
Yesus ini meluruskan apa yang sudah dibengkokkan oleh orang-orang Yahudi sepeninggal Musa. Musa pun telah mengatakan demikian, akan datang, akan ada pena-pena palsu, merubah-rubah itu. Al-Quran pun mengatakan mereka telah merubah kitab-kitab itu dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka katakan ini dari Tuhan. Yaitu Yesus tidak pernah mengatakan dia Tuhan. Datang Paulus dengan surat-suratnya yang entah dari mana dia dapat, ada nggak salinannya, mengatakan Yesus itu mati, bangkit jadi Kristus, jadi Tuhan. Sementara dia bukan murid Yesus, tidak pernah ketemu Yesus. Yang murid-murid Yesus yang disebut sebagai kepalanya para rasul, yaitu Petrus, sudah bercerita dan berkata di hadapan orang Israel, di hadapan rasul-rasul yang lain. Kata Petrus, inilah yang aku maksud, Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Elohim. Segala kekuatan, mukjizat, tanda-tanda yang dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan dia, Yesus. Ini pengakuan murid-murid. Ya, sekarang Kristen ini dari mana? Menuhankan Yesus ini siapa yang ngajar? Yang ngajar siapa? Kasihan kalian, kasihan. Makanya ketika Paulus menulis surat Korintus, kami bodoh oleh karena Kristus. Mereka ngamuk orang-orang Korintus. Kau aja yang bodoh, kau aja yang bodoh. Akhirnya dia bikin lagi satu surat. Oleh karena hikmat ini telah diangkat dari muka bumi, dari dunia, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Ini kan lucu. Untuk menghibur mereka yang sudah sebelumnya dikatakan mereka bodoh oleh karena Kristus, dihibur lagi dengan surat berikut. Dihibur dengan surat berikut bahwa nggak apa-apa bodoh, yang penting selamat. Nah ini, inilah akhirnya turun kau. Nah. Jangan tunjukkan kebodohanmu di sini. Tahu saya kalian umat penggenapan dari nubuatan Paulus bahwa kalian harus bodoh oleh karena Kristus, ya. Jadi sangat aneh ya pengajaran yang menuhankan Yesus ini bukan dari Yesus, bukan dari murid-murid Yesus, tapi dari orang yang tidak pernah ketemu Yesus, yang mengaku dia dipilih sejak dalam kandungan, yang selalu bersaing dengan Yesus. Dialah Paulus bapamu. Nah. Mau apa lagi, ayo. Coba buka mulut. Saya ludahi kalau buka mulut. Ayo Matius. Ayo. Kamu yang beriman kepada Yesus, beriman kepada Bible, tapi kau nggak tahu apa-apa tentang Bible dan Yesus. Nah. Jangan jadi patung di situ, woi. Astagfirullah, Ustadz Arif, ini gimana Ustadz Arif, macet nih. Buka mute-nya Matius. Matius. Iya, tadi ada banyak anak-anak yang apa Bang ribut di sini. Oke. Udah dengar Bang? Aman, nggak ada dengar anak kecil. Iya, tadi saya matikan karena ada tadi anak-anak yang apa? Iya, saya mendengar tapi tak melihat. Oke Bang, sama Bang. Aku pun juga mendengar tapi tak melihat Abang. Aku aja yang jawab deh. Ya, Bang. Ini cocok ini. Masa sama Matius ini. Sama-sama Mak. Mak. Ayo Mak. Jawab. Mak. Bang. Lanjut, kencang. Ajaran menuhankan manusia itu udah ada dari perjanjian lama, Bang. 1 Samuel 8 ayat 7. Ya Tuhan Anda manusia gitu. 1 Samuel. Nah, ketika bangsa Israel itu menolak Tuhan sebagai raja, maka raja pengganti Tuhan itu harus dituhankan juga gitu loh. Iya, udah ada berarti kata Anda. Berarti Tuhan Anda manusia. Enggak. Kok enggak? Bukan Tuhan, Bang.
sebentar. Kata Anda ajaran menekan manusia sudah ada. Oke. Iya. Berarti Tuhan Anda manusia. Tuhan. Enggak, bukan. Yesus itu bukan Tuhan, tapi dituhankan. Kan menuhankan. Aduh, bantah Matius. Jadi Anda menuhankan yang bukan Tuhan gitu. Iya, betul, Bang. Iya. Betul. Udah, Bang Abu. Orang Kristen Gini ya, Bang Yo. menuhankan yang bukan Tuhan, gitu. Bang Abu. Iya. Bang Abu, ini terakhir mau saya bilang gini dia, Bang. Mungkin dengan waktu dekat saya mau turun, Bang. Inti daripada hasil perdebatan semua, Bang. Kita punya sama-sama Tuhan. Rencana kita mau masuk surga kan, Bang? Apanya target Abang ini untuk hidup di dunia ini? Mau masuk surga kan, Bang? Tuhan Anda siapa? Matius, kalau asal sama punya Tuhan Anda ini siapa? Halo, Bang. Bang Abu. Iya, Tuhan Anda siapa? Gini dia, Bang. Tunggu dulu, aku mau bertanya dulu. Ini target Abang hidup di dalam dunia ini targetnya supaya nanti kalau Tuhan panggil, kita punya tempat di surga kan? Betul, sepakat. Surga. Nah, kalau menurut Abang, syarat mau masuk surga itu apakah membuat orang sakit hati, menyakiti sesama, memusuhi seseorang, membenci seseorang? Apakah itu bisa layak masuk ke surga? Memangnya saya benci. Iblis. Saya cuma kasih tahu yang benar yang mana. Itu soalnya ada banyak itu saya tonton teman-teman kita di sana. Kalau ada gereja-gereja yang didirikan, ada ibadah-ibadah yang lagi ibadah, diusir, dibubarkan. Iya, sama Kristen lagi itu. Jadi aku heran, aku jadi bertanya ini, kalau memang kita punya target mau masuk surga, Pak Matius, sebentar. Mau masuk surga target kita kan? Nggak usah dulu dibahas lain-lainnya. Iya, Pak Matius saya tanya, Yesus pernah nggak ngobrak-ngabrik halaman bait Allah? Gimana, Bang? Ya, ada Ustaz Tata. Assalamualaikum Ustaz Tata. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kang Cam, lanjut aja, saya masih sibuk. Lanjut. Ustaz Tata nanti interupsi aja ya kalau mau masuk Ustaz ya. Lagi udah. Yesus pernah nggak ngobrak-ngabrik bait Allah? Pernah. Oke. Jadi masalah nggak kalau ngobrak-ngabrik bait Allah? Ya, pada saat itu, Bang, itu tempat apa? Orang berdagang di situ, itu kan dilarang di situ. Jangan dibuat perdagangan di situ. Ya, yang ngobrak-ngabrik itu jahat atau tidak jahat? Dia bukan jahat, Bang. Bukan karena Anda tadi katakan yang ngobrak-ngabrik itu jahat. Abang. Nah, sekarang ketika masuk ke Yesus, Anda katakan yang ngobrak-ngabrik itu jahat. Ketika kasusnya datang ke Yesus, Anda bilang tidak jahat. Anda kita fokus standar. Pokok permasalahannya seperti apa dia, Bang? Saudara, Tuhan Anda siapa? Abang samakan kalau orang mencuri kita bunuh, dan kalau orang membunuh kita bunuh, mana lebih? Apakah itu sama? Sama orang hukumannya? Mencuri, ya bedalah. Orang mencuri kita nggak boleh mencuri, tidak boleh dibunuh. Itu makanya aku bilang yang abang kutip ini abang samakan kejadiannya yang berbeda. Lah Anda yang mengkonfirmasi tadi betul Yesus mengobrak-ngabrik. Udah, kalau yang mengobrak-ngabrik itu jahat, saya tanya apakah Yesus jahat? Iya, tapi kan yang saya maksud, Bang, perbuatan itu kan beda dia. Nah, iya sama. Gimana Abang nih? Permasalahan Abang Matius ini adalah karena Abang tidak tahu Bible Abang itu sendiri. Ketika Abang ingin membuat presiden buruk kepada Islam, teleponnya terima dulu. Ketika Abang ingin membuat presiden buruk, konotasi buruk kepada Islam, Abang tidak sadar yang sedang dilakukan ternyata dilakukan oleh Yesus. Yesus itu dia menyuruh untuk menghukum mati anak yang tidak bersalah. Ketika Anda bilang bunuh tadi, Yesus mengatakan itu. Dia
Yesus dikatakan singa menurut Wahyu 5 ayat 5. Nah, kita tahu apa tuh singa. Tadi kita bertanya tentang apa bintang timur. Sekarang kita tahu kenapa Yesus di sini mengaku singa, dikatakan singa. Nah, di sini apakah Wahyu 5 ayat 5 ini berbicara Yesus? Jangan dulu ditafsir. Di sana tidak boleh menafsir. Tetapi ada penjelasan mengenai Wahyu 5 ayat 5. Di sini dikatakan Yesus Kristus telah dilukiskan seperti singa. Ini apa? Wahyu 5 ayat 5. Penjelasannya Kristus dilukiskan seperti singa. Kita kan belum tahu apa itu singa. Nah kan? Masih bertanya lagi, kenapa Yesus dikatakan singa? Nah, menurut Petrus, kita tanya, apa itu singa? Kita cek. Di 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si setan, iblis, berjalan-jalan berkeliling seperti apa? Singa. Coba bantah lagi lah, jangan pakai Wikipedia. Masa pakai data Wikipedia? Sudah. Nah, silakan bantah lagi, jangan pakai Wikipedia. Ini selain babi anjing, ini sama dengan iblis setan. Ini pengakuan Yesus ya. Jadi Yesus ini sama kalau di Yohanes 14 yaitu sama dengan babi anjing. Nah, tapi kalau di sini bahwa Yesus ini ada mengaku setan dan dibenarkan oleh Petrus. Kasar saya lihat ini. Bahwa Yesus ini adalah setan. Nangis lah, kok nangis? Nangis. Jadi saya sudah katakan tadi, guru kalian sudah mengatakan. Dari mana lagi itu? Itu dari mana lagi sumbernya? Bahasa Latin. Perhatikan ya, bahasa Latin ya, yang artinya pembawa cahaya. Oke? Artinya pembawa cahaya itu bukan iblis, tetapi ini konteksnya mengacu ketika malaikat itu belum memberontak gitu loh. Itu disebut Lucifer. Nah, kita lihat di sini. Lucifer adalah malaikat yang sangat indah dan mulia. Itu loh. Tetapi sebelum jatuh, dia disebut Lucifer. Nah, ketika jatuh, itu disebut iblis, gitu loh. Yang ngaku Lucifer, bintang timur siapa? Persoalannya, yang ngaku bintang timur siapa? Kamu tidak bisa ngaji loh. Itu pertanyaannya. Yang mengaku Lucifer di situ siapa? Yang ngaku Lucifer siapa? Dia masih ya. Perhatikan ya. Enggak mau diajak. Lucifer adalah malaikat yang sangat indah dan mulia. Karena apa? Karena Lucifer itu dari kata lucis dan fere, artinya pembawa cahaya. Ya, tetapi ketika dia memberontak kepada perintah Elohim, dia dijatuhkan gitu loh, disebutlah sebagai iblis gitu loh. Yang mengaku Lucifer siapa, Bang? Yang mengaku itu siapa? Malaikat terang. Iya, yang ngaku yang ngaku bintang timur siapa? Yang mengaku Lucifer siapa di situ? Disebut Yesus sebagai pembawa terang karena dia adalah kebenaran dulu. Oke. Itulah yang ketemu dengan Paulus. Kita lanjut ya teman-teman. Kita lanjut. Bisa kan? Nah, kita lanjut teman-teman. Yang Islam tidak. Jangan dikecilkan lah. Aduh, gimana sih? Coba. Gimana? Nggak mau jawab. Yang ngaku Lucifer siapa? Yang ngaku Lucifer siapa? Gini Dalgo. Yang harus ditanya kau ini yang ngaku Lucifer siapa? Iya, Lucifer itu yang ngaku Lucifer siapa? Memiliki etimologi dan terminologi. Tipuan lagi di bawah, lanjut lagi. Oke, di bawah 2 Korintus 11:14. Oke, jadi menipu kita lagi. Ketika Yesus mengaku dirinya setan, itu dibenarkan oleh Petrus. Ya. Di Petrus 1 belajar ngaji dulu, jangan bikin malu saya di sini. Ini adalah setan. Jadi ya, belajar bahasa Indonesia dulu lah. Belajar bahasa Indonesia. Lanjut. Jadi betul, kalau ketika kita tidak boleh membantah data ya. Masa nggak bisa bahasa Indonesia? Gampang kok. Masa nggak bisa bahasa Indonesia? Karena agak lain ini. Enggak ngerti bahasa Indonesia. Ya, belajar ngaji mulai dari sekarang. Ya, belajar bahasa Indonesia ya. Belajar ya bahasa Indonesia supaya kamu tidak jadi penipu ya. Ya lanjut, Ban Baal. Oke, jadi ya teman-teman,
ketika pertama di Wahyu 22:16 Yesus mengaku setan, atau tadi dikatakan Lucifer oleh teman Kristen tadi, si Jeff mengatakan Yesus mengaku Lucifer, itu dibenarkan oleh Petrus. Nah, ketika itu Yesus adalah singa, dia bilang. Saya ulang lagi ya supaya jelas. Di sini Yesus dikatakan singa di Wahyu 5 ayat 5, masih Wahyu nih ya. Makanya cerita Wahyu ini cerita Yesus yang setan. Jadi kitab Wahyu ini kitab setan ya. Di sini Yesus dikatakan singa dari Yehuda, tunas Daud, sama kan? Singa. Nah, singa ini apa? Kita tidak boleh menafsir. Menurut Petrus bahwa Yesus yang mengaku singa ini adalah setan. Nah, di mana datanya? 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis, setan, yang berjalan keliling sama seperti apa? Singa. Jadi Yesus di setan. Iya, singa ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ini kita lanjut, tadi kita mengulang sedikit. Lalu ketika Yesus ini tadi di Wahyu 22:16 mengaku setan, ya kita ambil data lagi. Yesus mengaku setan lagi di ayat lain. Nah, sini ya. Nah, Yohanes 3 nomor 14. Ini Yesus mengaku setan lagi nih. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Yesus mau ditinggikan, disamakan dengan ular. Paham? Yesus di sini mengaku lagi. Di pengakuan Yesus yang ngomong nih. Tadi di Wahyu 22:16 Yesus mengaku setan, Lucifer. Di sini pun Yesus mengaku dia sama harus ditinggikan dengan ular. Dia bilang, apa sih ular? Tadi dia bilang bintang timur. Dia bilang Yesus singa. Singa setan. Bintang timur setan. Ini ular sekarang. Ular. Islam sekali lagi tidak boleh menafsirkan. Islam tidak boleh menjelaskan. Islam tidak boleh framing. Islam tidak boleh menghujat kitab-kitabnya orang. Kitab Hindu, Buddha, Konghucu, Yahudi maupun Kristen tidak. Apa ular? Kenapa Yesus mau disebut ular? Kita lihat. Ular, dari Alkitab ya, saya ambil dari Alkitab ya, saya izin ya. Islam tidak boleh menafsir. Dari Alkitab juga dijelaskan di sini ular, nama yang diberikan kepada naga dalam Bible Alkitab, ular atau naga dipakai sebagai lambang untuk apa nih? Setan. Jadi teman-teman, sekali lagi Islam tidak boleh menafsir. Ini Islam tidak boleh menjelaskan. Enggak berkembang. Dibantah pakai data. Kami ini bawa pakai Wikipedia nih bawa. Kan aneh. Jadi nih, berarti kan untuk saudaraku bahwa dia adalah Lucifer, bintang timur. Ya. Jangan nangis. Jangan curhat melulu. Ini data loh yang ditampilkan. Kemudian Yesus ini adalah singa. Singa itu adalah setan menurut Petrus. Yesus mengaku dia sama dengan ular. Ular ini adalah lambang setan. Saya yakin si anak Abai juga nggak bisa ngaji nih. Pasti nggak bisa ngaji. Ya. Ngeri loh. Kuliah kita bisa ngaji nih. Ya. Bahasa Indonesia aja nggak ngerti, bahasa Al-Quran lagi. Boleh panik. Panik, tanggapi dulu itu. Apa tanggapanmu? Bantahannya dari Bible coba. Lucifer itu. Iya, Lucifer dari mana? Wikipedia. Coba kamu turunkan. Coba kamu turunkan Wikipedia itu tadi di bawah, itu tetap si iblis. Tetap iblis. Coba kamu caramu mau menipu di situ. Lanjut Bang, nggak perlu didengarkan orang ini. Ya, dia memang tidak bisa bantah. Tidak bisa bantah ya, bahwa Yesus ini ada Wikipedia yang dibawa. Kemudian kita lanjut ya. Ini gimana? Kita lanjut ya, kita tidak boleh menghujat ya. AI dia ada bawa AI. Sumbernya nggak diketahui dari mana sumbernya. Quran di dalam bahasa.
AI yang dia bawa AI. Aneh-aneh kau ini. Kau dengar saja ya. Ini Bapak anak baik ini luar biasa ya. Berapa tahun Pak anak baik di saya 14 tahun baru ini itu 14 tahun. Kitabnya sendiri nggak bisa baca. Iya ya nggak apa-apa. Ya lanjut. Oke, kita lanjut anak ya. Baik. Masih ada ini. Kita lanjut. Yesus ini sama dengan setan ya. Menurut Paulus, sekarang kita menurut Paulus. Tadi kan menurut Yesus, menurut Petrus, sekarang kita menurut Paulus. Yesus ini adalah setan. Kita lihat ya. Kolose 1 nomor 15. Menurut Paulus, izin ya. Ia adalah gambar Elohim yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Dikatakan menurut Paulus, Yesus ini gambar Elohim. Ya kan? Dia bilang. Nah, kita lihat bahwa ternyata ini adalah untuk Yesus yang setan. Di mana datanya? Kita pakai data ya. Di sini kalau menurut Wahyu 3:14 kita harus tidak boleh ini comot-comot ayat ya. Dan dituliskannya kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dari permulaan dari ciptaan Elohim. Nah, di Wahyu 1 nomor 5 dikatakan Yesus Kristus saksi yang setia. Di sini berarti Yesus itu ciptaan. Ini merujuk ke Wahyu 1:5. Yesus Kristusnya di Wahyu 1:5, Yesus Kristus saksi yang setia. Saksi yang setia di sini siapa? Yesus. Ya kan? Jadi Yesus ini adalah ciptaan, tetapi di sini ciptaannya sebagai manusia atau sebagai setan. Nah, kita lihat. Lanjut ya. Di sini dikatakan Yesus menurut Paulus bahwa Yesus ini gambar Elohim. Ternyata Yesus yang di sini adalah setan. Di datanya di mana? Di sini. Ini adalah nubuatan. Yeskiel 28:12. Dia bilang tadi gambar Elohim. Nah, di sini sebenarnya Yesus ini nubuatan dari setan. Karena apa? Sebelumnya sudah dinubuatkan di Yeskiel 28:12. Hei anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Elohim, gambar dari kesempurnaan engkau sepenuh hikmat dan maha indah. Jadi di sini Raja Tirus ini adalah gambar yang sempurna dari firman Tuhan. Nah, di dalam penggenapannya ada itu pada Yesus. Nah, siapa Raja Tirus? Islam tidak boleh menafsirkan. Yeskiel 28:12. Raja Tirus siapa nih gambar Elohim nih? Sama dengan Yesus. Di sini ada penjelasan ya. Nih, bukan Islam nih yang menjelaskan. Di Alkitab Sabda dijelaskan. Dalam konteks ini, nubuat Yeskiel terhadap Raja Tirus rupanya, nih Raja Tirus nih gambar dari Elohim sama dengan Yesus ya. Rupanya berisi suatu lukisan terselubung tentang siapa nih? Tentang setan. Cuplis. Jadi teman-teman, usul saja. Seharusnya Tritunggal dalam Kristen ini adalah begini. Elohim, Yesus, Lucifer. Dan semuanya adalah setan. Ini usul saya ya. Menurut ini, seharusnya itu Elohim, Yesus, Lucifer adalah setan. Jadi semuanya yang disembah oleh Kristen seperti Jeff ini adalah setan. Ini menurut data. Lalu apakah ada usulan lain selain Tritunggal ini? Kita seharusnya begini. Mungkin nanti kita lanjut ya. Ini pelajaran dari Bang Pawlopo ini. Sebenarnya cuma singgung aja. Sebenarnya bukan hanya sebagai Tritunggal yang setan semua yang disembah. Ternyata teman-teman bahwa Kristen ini seharusnya pancatunggal. Ada Elohim, ada Yesus, ada roh, yaitu rohnya setan juga, ada setan, ada Paulus. Di sini seharusnya pancatunggal. Jadi teman-teman, kenapa di dalam Kristen di Matius 26 ada penetapan perjamuan malam. Ini perikopnya ya, Matius 26. Ada dikatakan penetapan ini. Sebenarnya penetapan untuk Yesus atau bukan? Perjamuan Yesus bukan? Bukan. Kalau kita merujuk di sini ada satu kisah. Ini bukan Islam ya ini. Cuma saya kecil mungkin ya. Ini terlalu kecil ya. Ini ya Petre ini. Ini orang asing punya, orang barat ini ya. Orang-orang Kristen sendiri mengatakan perjamuan malam ini adalah perjamuan setan.
Ya, perjamuan setan. Jadi kembali lagi, Yesus ini bukan teopani dari Tuhan, tapi Yesus ini teopani dari setan. Ya, Yesus ini, Yesus yang disembah Kristen.